prokrastinasi dan menjadi siswa yang lebih produktif. Halo Sobat Cerdas, kenalin aku Humaira. Di sini aku akan share ke kalian semua tentang cara atau kiat mengatasi prokrastinasi. Nah, kalian pernah nggak sih menunda-nunda suatu pekerjaan gitu? Atau kayak mager gitu loh, mau ngerjain sesuatu jadi akhirnya yaudah deh nanti aja. Nah, itu tuh yang disebut dengan prokrastinasi. Prokrastinasi ini kalau dibiarin bisa jadi masalah yang serius loh. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan kita sebagai siswa atau sebagai pelajar jadi nggak produktif. Tapi teman-teman perlu tahu dulu, prokrastinasi ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya takut gagal, takut nggak bisa, takut nggak sesuai ekspektasi, kemudian kurang disiplin dan kurang fokus. Nah, mungkin kita pernah ya ngerasain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memanajemen pikiran kita tentang hal-hal itu, tentang ketakutan itu, kita bisa kok mengerjakan sesuatu tanpa menunda-nunda. Nah, kalau kamu menyadari bahwa kamu punya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, segera ubah karena dampaknya luar biasa serius nih. Soalnya apalagi kalau khusus anak-anak SMA atau pelajar nih ya, itu dampaknya luar biasa. Yang pertama, kamu bisa kesulitan untuk mendapatkan nilai yang baik, kamu akan kesulitan untuk lulus ujian, kamu akan kehilangan kepercayaan diri, dan kamu akan cemas. Nah, kita tahu sendirilah ya, kalau misalnya ada tugas tuh numpuk terus kita tunda-tunda terus, maka secara otomatis tugas itu akan terkesan banyak. Padahal kalau kita langsung kerjain, kalau kita langsung selesain, ya nggak banyak-banyak amat kok. Jadi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ini harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya kita mengerjakannya nggak mepet deadline. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, ada beberapa hal nih yang bisa kamu praktekin untuk mengatasi prokrastinasi ini. Yang pertama, kamu harus atur jadwal. Karena kalau kamu nggak punya jadwal, kamu akan kebingungan nih. Saya harus ngapain dulu ya? Tugas mana ya yang harus saya kerjakan? Jadi kita harus punya jadwal. Selain itu, kita juga harus membuat tujuan yang jelas. Jadi contoh nih, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu tujuannya apa, supaya bisa lebih terbayangkan. Misalnya, saya mau mengerjakan PR supaya nanti saya ketika ditanya guru bisa langsung menjawab. Itu contoh. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan adalah mengelola waktu dengan baik. Ini relate sih sama yang saya sampaikan tadi, yaitu membuat jadwal. Kalau kita sudah membuat jadwal, otomatis kita bisa kok mengelola waktu. Otomatis kita bisa kok mengelola waktu dengan baik. Selanjutnya, kamu bisa mulai dari tugas yang paling mudah. Karena kalau kamu mengerjakan tugas yang paling mudah dulu, ini terkesan seperti kamu mendapatkan pencapaian-pencapaian kecil untuk mendapatkan pencapaian besar. Dan yang gak kalah penting nih, ketika kamu mengerjakan tugas, kamu harus bisa menghilangkan distraksi. Satu lagi yang paling terakhir, yaitu berikan hadiah untuk dirimu sendiri sebagai penghargaan karena kamu sudah menyelesaikan satu tugas. Contoh kecil nih, misalnya kalau kita ada tugas matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya, ketika kita merasa bahwa tugas matematika itu berat dan kita berusaha untuk mengerjakannya, kita boleh kok setelah mengerjakan tugas matematika itu mungkin bisa beli es krim dulu untuk memberikan hadiah atau penghargaan kepada diri kita sendiri yang sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selain cara yang sudah saya sampaikan tadi, kamu bisa loh melakukan tips ini untuk praktek supaya kamu tidak memiliki kebiasaan menunda pekerjaan. Yang pertama, kamu harus tidur yang cukup supaya ketika mengerjakan tugas kamu nggak ngantuk.
Yang kedua, kamu harus olahraga yang teratur. Yang ketiga, kamu harus makan makanan yang sehat supaya kamu juga sehat. Kalau kita sehat, ngerjain tugasnya jadi semangat kan? Dan yang keempat, kamu harus menjaga kesehatan mental kamu karena itu penting untuk diri kita sendiri. Prokrastinasi ini adalah masalah yang sering banget terjadi atau dialami oleh para siswa SMA atau pelajar. Jadi, jangan dipelihara ya kebiasaan ini. Sekian dari saya, terima kasih.